Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas Agama Islam G213 akan mempersembahkan dua video. Yang pertama adalah timeline pemahaman manusia tentang Tuhan, dan yang kedua adalah short video penjelasan fakta saintifik keberadaan Tuhan. Saya Randi Oya Firdaus, NPM 21042010022. Perkenalkan, nama saya Awalia Ramadhani Syafitra dengan nomor NPM 21042010015. Halo, perkenalkan nama saya Rasul Putra Adia. Nomor NPM saya adalah 21042010050. Perkenalkan, nama saya Nadia Yuning Tias, NPM 210420101027. Perkenalkan, nama saya Bobi Dantara Setia Nugroho, NPM 21042010014. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati, NPM 21042010012. Jadi pada mulanya di Indonesia, ketuhanan itu berawal dari animisme dan dinamisme yang mempercayai bahwa benda-benda dan roh-roh halus itu merupakan yang harus disembah. Lalu berkembang menjadi kepercayaan Hindu. Masuknya budaya Hindu dari luar yang dibawa oleh pedagang menjadi tonggak awal munculnya agama Hindu. Lalu Buddha, lalu Islam, dan lain sebagainya. Jadi di Indonesia mulai mengenal Tuhan itu mulai dari animisme dan dinamisme. Kita ketahui salah satu keimanan adalah dengan meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Orang tua bisa menanamkan keimanan pada anak-anaknya sejak dalam kandungan. Namun usia paling efektif untuk mengajarkan segala sesuatu tentang kasih sayang Tuhan adalah pada usia sekitar 2 tahun sampai 7 tahun. Karena pada usia ini anak sudah mengerti bahasa dan simbol, sehingga menunjukkan perkembangan kemampuan berbahasa yang luar biasa. Tulis psikolog Okina Fitriani dalam buku Enlightening Parenting, Mengasuh Pribadi yang Tangguh Menjelang Generasi Gemilang. Persepsi kita tentang Tuhan dimulai pada saat kita masih anak-anak, di mana pada saat itu kita sering mendengar kata Tuhan dari orang-orang dewasa yang berada di sekitar kita. Pada saat itu, pemikiran anak masih bersifat imajinasi. Pemikiran anak yang bersifat imajinatif akan mempengaruhi pandangan mereka tentang Tuhan. Anak akan memandang Tuhan seperti imajinasinya, menganggap bahwa peri keadaan Tuhan sama seperti makhluk Tuhan yang lain seperti manusia, tumbuhan, hewan, dan yang lainnya. Adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita lihat di area sekitar kita. Contohnya adanya siang dan malam, adanya gunung, adanya matahari, adanya langit, adanya bumi. Semua itu membuktikan bahwa Allah itu ada dan berada di sekitar kita. 5 cara, yaitu yang pertama mempelajari agamanya, yang kedua mengenal ciptaannya, yang ketiga mempelajari ciptaannya, yang keempat melihat keagungannya, dan yang terakhir tidak akan ada dunia kecuali dengan kehendak Tuhan. Pada saat usia dini sangat-sangat penting mengenali Tuhan, karena apabila kita sudah diajari tentang agama, siapa Tuhan kita, maka pada saat dewasa sudah mengerti apa yang harus dilakukan karena kewajiban orang beriman, dan apa yang harus ditinggalkan karena itu perbuatan buruk yang dilarang oleh Tuhan kita. Selain itu teman-teman, pembuktian bahwa ketuhanan juga dibuktikan secara ilmu biologi loh. Videonya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu khalaqaz zawjayn dzakara wal untha min nutfatin idza tumna. Inna
khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Dan beginilah proses terciptanya manusia yang dimulai dari sperma lelaki yang memasuki tubuh perempuan dan bersatu dengan sel telur. Tsumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fakasawna al-'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Bahkan proses-proses dalam kandungan telah terjabarkan di dalam Al-Quran hingga sedetail-detailnya. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر.